Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ada yang sakit? Tuh ada namanya. Anugerah ya? Hadir Pak. Agus Iman? Hadir Pak. Satria? Yang Iman? Hadir Pak. Jonathan? Terry? Ada semua ya? Baik, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Materi kita hari ini yaitu tentang sel, ya, tentang sel. Baik. Bapak mau tanya, apakah anak-anak kami sudah pernah mendengar istilah sel? Sudah. Apa itu sel, anugerah? Sel merupakan unit terkecil penyusun struktur tubuh makhluk hidup. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai sel ya. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kami capai nanti setelah belajar mengenai sel. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang sel. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan sel prokaryotik dan eukaryotik. Berikutnya, apa itu sel? Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup, ya, yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Sekali lagi, ya, sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Nah, jadi sel ini sangat memiliki yang namanya fungsi. Nah, di dalam sel itu ada beberapa organel-organel yang memiliki peran penting ya dalam kehidupan. Kepada anak-anak kami persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan ini. Kita mulai dari kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 diberi waktu. Silakan kelompok 1. Kelompok 2, sorry. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkannya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berkan Brafe Charles Dalmanua. Perkenalkan, nama saya Aida Hati Dulu. Perkenalkan, nama saya Karya Dulu. Perkenalkan, nama saya Deni Jamati Telombanua. Nama saya Lima Dulu. Langsung saja kami kembalikan kepada kami untuk memaparkan. Kami teks di atas, sel merupakan unit terkecil penyusun struktur tubuh makhluk hidup. Sel mempunyai dua tipe, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau membran inti. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang memiliki nukleus dan membran inti sel. Pada sel prokaryotik adalah bakteri.
di sel prokariotik memiliki ukuran 0,1 sampai 1,0 mikron. Sedangkan sel kariotik memiliki ukuran 10 sampai 100 mikron. Baik, sekian saja daripada pemaparan kami. Jika ada saran dan kritikan dari teman-teman, kami beri waktu. Baik, demikian saja hasil pemaparan kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Oke, selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristiani Maria. Nama saya Anugrahia. Saya Jen Krismawati Ndoro. Saya Feli Desturi, nama saya Stefan Yaya. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada teman kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, jadi kami telah mendiskusikan teks tersebut. Jadi kami telah menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun struktur tubuh makhluk hidup. Sel terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau membran inti yang memisahkan antara materi genetik atau DNA. Nah, pada gambar di atas kami telah menyimpulkan bahwa contoh daripada sel prokariotik yaitu bakteri. Dan salah satu sel eukariotik adalah manusia. Ukuran sel prokariotik berkisar 1 sampai 100 nanomikron dan sel eukariotik berkisaran 1 sampai 10 mikron. Baik, demikianlah pemaparan hasil materi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik dari teman-teman, dipersilakan. Baik, demikian saja pemaparan hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Oke, berikan aplaus kepada. Tadi sudah dipaparkan hasil diskusi kelompok baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi kita sudah mengetahui apa itu sel. Ya, sel adalah merupakan unit terkecil penyusun struktur tubuh manusia hidup pada umumnya. Bukan hanya satu, bukan hanya bakteri, bukan hanya tumbuhan, tapi makhluk hidup. Ya. Nah, berikut pada gambar di atas ini menunjukkan ukuran atau kisaran ukuran setiap sel. Jadi berbeda-beda variasi. Ada atom, ada juga asam amino, ada protein, bahkan ada virus. Ya, ada kloroplas, ada sel bakteri, ada sel tumbuhan, ada sel telur, ya, ada tikus di sini pada gambar ini dan juga ada manusia. Ya, ukuran selnya berbeda, variasi, tidak ada yang sama. Ada yang sama. Ya, jadi itulah. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar tentang sel? Baik, perasaan saya setelah belajar tentang interaksi dan interaksi, saya sangat merasa senang karena saya telah dapat. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar tentang sel? Perasaan saya setelah belajar tentang sel adalah senang karena saya dapat mengetahui tentang sel dan ukuran atau kisaran sel melalui gambar dan teks yang telah ditampilkan. Oke, terima kasih.